سبيل الدموع سبيل Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak, saudara-saudara jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan Allah kesehatan, kesempatan sehingga kita masih dapat melaksanakan dan menunaikan aktivitas-aktivitas kita, kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim tentunya. Dan tentunya di dalam kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mencari dan mencapai ridhonya. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, keluarga beliau hingga umatnya hingga hari kemudian. Bapak dan saudara sekalian yang berbahagia, tema yang insya Allah yang akan kita angkat pada malam hari ini berkaitan tentang meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak lama lagi kita akan memasuki di bulan Rabiul Awal, yang mana bulan Rabiul Awal ini merupakan kelahiran daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an, dalam surah At-Taubah ayat 128, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun, telah datang kepada kalian seorang rasul, seorang utusan, min anfusikum, dari kelompok kalian, dari suku kalian, dari bangsa kalian, azizun alaihi ma'anittum, terasa berat olehnya atas penderitaan kalian, harisun alaikum, berkeinginan atau berkemauan untuk meningkatkan atau untuk menjaga keimanan dan keselamatan bagimu, bil mu'minina raufun rahim, dan memiliki rasa penyayang, rasa santun, penyantun dan penyayang bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini saja, kalau kita mau ambil satu benang merahnya atau satu kesimpulannya, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat-sifat yang agung. Paling tidak ada 4. Yang pertama, yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran ini adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Ada kalimat azizun. Kemudian yang kedua,
Kalimat yang kedua adalah harisun. Kalimat yang ketiga adalah raufun. Dan yang keempat adalah rahimun. Jadi ada 4 sifat yang agung yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kita sedikit kaji keempat hal ini. Yang pertama tadi adalah ma'amidtum. Ya, amidtum. Amidtum itu adalah kalau di dalam bahasa diartikan berat terasa olehnya. Artinya apa? Dalam setiap sendi kehidupan Rasulullah SAW itu beliau tidak lain dan tidak bukan memikirkan akan penderitaan umatnya. Jadi kalau kita lihat Bapak sekalian, artinya ketika Rasulullah SAW itu berdakwah, jadi ada yang disebut dengan dakwah sir, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ada juga ketika beliau diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, ketika beliau diutus oleh Allah untuk mendakwahkan Islam ini secara terang-terangan, maka disitulah terjadi pertentangan yang besar pada kaum muslimin yang waktu itu masih minoritas yang berada di kota Mekah. Bagaimana perjuangan beliau, bagaimana pembelaan beliau, tetapi itu semua dirasakan oleh beliau, bukan saja oleh umatnya. Kemudian ketika beliau hijrah juga ke Madinah, ke kota Yathrib, artinya ketika di Mekah ini tidak menemukan satu pembelaan yang memadai, maka beliau pindah ke Yathrib, ya, hijrah ke kota Madinah. Karena di Madinah inilah beliau menemukan namanya Islam. Beliau menemukan yang namanya kedamaian. Beliau yang menemukan yang namanya bahwasanya disitulah insya Allah akan berkembang yang namanya disebut dengan agama Islam. Nah, Rasulullah tidak saja merasa berat atau terasa berat di dalam kehidupannya, baik di dunia maupun kelak ketika di akhirat di hadapan Allah. Kalau di dalam ayat ini tadi, dalam surah At-Taubah ini ayat 128, Imam Mutawali Sya'rawi itu beliau menerjemahkan, artinya bahwasanya di situ dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ma'anitum, terasa berat olehnya. Ini ketika beliau atau ketika kita semuanya nanti kelak di padang mahsyar, ketika kita berada di hadapan Allah, ketika kita dihisab oleh Allah. Jadi dalam suatu hadis ada yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya ketika manusia berada di hadapan Allah kelak di yaumil kiamah, tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Ya, kita semuanya ini semua menunggu hisabnya Allah. Tapi tidak ada satupun yang berani untuk maju ke depan untuk bertanya kepada Allah kapan hisab ini akan ditegakkan, kapan hisab ini akan dilakukan, akan dilaksanakan. Bertanyalah kita ini manusia nih, golongan manusia ini bertanya kepada Nabiullah Adam alaihissalam, wahai Adam, kamu ini adalah bapaknya kami, nenek moyangnya kami, ya, artinya penghulu ataupun bapaknya para nabi. Datanglah engkau kepada Allah, kapan akan dilaksanakan hisab ini? Apa kata Adam? Saya juga pernah melakukan dosa kepada Allah. Bagaimana aku menghadap kepada Allah sedangkan aku, kata Nabi Adam, dalam keadaan berdosa? Kemudian datang lagi sebagian manusia ini menghadap kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga begitu jawabannya. Datang lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa begitu juga jawabannya. Akhirnya datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya, menghadap
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kepada Allah dengan bersujud. Jadi datang Jibril, ada apa gerangan wahai Muhammad, engkau bersujud, engkau menangis. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu? Aku ingin menyelamatkan umatku. Aku ingin siapa yang beriman kepada Allah dan dulunya mengikuti aku sebagai nabi, maka bisa mendapatkan syafaatku kelak di yaumil qiyamah. Jadi pada saat itu apa kata Allah? Inna sanurdika, wahai Muhammad, insya Allah kami akan meridhoi kamu. Kami akan membebaskan umatmu yang di dalam hidupnya melakukan ketaatan, melakukan kewajiban kepada Allah. Itu pun tidak semuanya yang mampu menghadap kepada Allah, sujud bagi Nabi kita ini. Untuk apa? Meminta syafaat, meminta perlindungan, meminta belas kasihan di hadapan Allah di yaumil qiyamah, di yaumil hisab. Apa kata Allah? Keluarkan umatnya Nabi Muhammad, berikan syafaat umat Nabi berikan syafaat Nabi Muhammad kepada umatnya. Barang siapa yang di dalam hidupnya pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah Pak. Artinya ketika kita sebagai umatnya saja, barangkali di dalam melakukan kita kewajiban kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, amalan-amalan kita yang tidak bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah, itu juga masih bisa dibantu ketika kita di dunia ini pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu pun masih banyak yang tidak lolos masuk surga. Masih apa? Masih belum bisa. Artinya masih masuk ke dalam neraka. Apa kata Allah? Yang terakhir ini. Barang siapa yang disebut atau umatnya Nabi Muhammad SAW yang memiliki iman walau hanya seberat biji sawi, masukkan semuanya ke dalam surganya Allah. Masya Allah Pak. Artinya kita hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Kita hidup di dunia ini tidak lain adalah untuk mendapatkan syafaat Allah, syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah maka disebutkan di dalam Al-Quran dalam ayat tadi itu azizun alaihi ma'anittum. Artinya Rasulullah itu berkeras, ya, bekerja keras, terasa berat olehnya penderitaan ini, baik dalam kehidupan di dunia maupun kelak di yaumil qiyamah. Karena yang ada di pikiran beliau tidak lain adalah untuk menyelamatkan umatnya. Ini sifat dari Rasulullah, sifat yang agung. Yang kedua, yang disebut dengan harisun alaikum. Harisun itu melebihi daripada kalimat iradah, ya. Artinya tekad. Kalau mau itu kan biasa aja ya. Artinya kalau kita mau belajar, ya artinya belajar aja biasa. Tapi kalau disebut dengan tekad, artinya kemauan yang keras, ya, kemauan yang kuat, itu namanya harisun. Tekad, kemauan, ya. Harisun alaikum, ya. Jadi salah satu sifat mulia Rasulullah itu adalah harisun. Artinya berkemauan kuat untuk apa? Untuk menjaga keimanan dan keselamatan kita. Berkemauan kuat untuk menjaga keimanan dan keselamatan bagi kaum mukmin. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah begitu kerasnya berjuang, bagaimana beliau kerasnya berdakwah, ya, sampai apa? Kalau bisa kita
sebutkan itu di dalam berapa riwayat dalam sejarah itu, walaupun beliau begitu kerasnya berdakwah, tapi ada satu yang tidak beliau bisa. Siapa itu? Mengislamkan paman beliau, Abi Thalib. Ya. Abi Thalib itu kan sampai beliau meninggal kan tidak mengucapkan kalimat tauhid. Makanya ada disebutkan di dalam beberapa riwayat kan, inna abi wa abaka finnar. Ada disebutkan kan bahwasanya sesungguhnya kata Rasul, bapakku dan bapakmu itu masuk neraka. Jadi ada sahabat yang bertanya, bagaimana kondisi bapakku ya Rasulullah? Jadi disebut bapakmu dan bapakku masuk neraka. Bukan maksud di sini kalimat abi ini nisbahnya kepada Abdullah. Karena Abdullah ayah daripada Rasulullah itu meninggal ketika beliau belum diutus menjadi Rasul. Jadi tidak ada kewajiban. Sedangkan Abi Thalib, nah itu adalah paman beliau. Dan kebudayaan Islam, kebudayaan jahiliyah pada saat itu, paman itu juga disebut sebagai abi, abu, ya bapak. Jadi namanya paman itu kebiasaan di Arab itu bukan hanya untuk ayah itu, ya abi itu bukan hanya untuk panggilan bapak kita kandung, ya, untuk panggilan paman kita juga bisa. Maka dinisbahkan dalam riwayah ini, dalam hadis ini, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya kata Rasul, bapakku dan bapakmu masuk ke dalam nerakanya Allah. Nah, jadi yang maksudnya di situ adalah paman beliau. Kenapa paman beliau ini? Karena paman beliau ini betul semasa hidupnya berjual. Betul selama hidupnya beliau senantiasa menjaga Nabi, menjaga Rasul, senantiasa menjadi tameng, ya, untuk menghadapi kaum kafir Quraisy ketika beliau berdakwah di Mekah. Tapi satu kekurangan beliau, sampai akhir hidupnya tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak beriman. Tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul. Nah, jadi di sini Rasul begitu saking begitu cintanya kepada paman beliau, ya, sampai berdoa kepada Allah. Tapi di dalam Al-Quran disebutkan kan, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sesungguhnya wahai engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada yang engkau mau, tetapi yang memberi petunjuk itu adalah Allah kepada orang yang dikehendaki. Jadi intinya di dalam berdakwah itu tetap namanya tekad, kemauan yang kuat tetap. Tapi kita kembalikan bahwasanya hidayah adalah miliknya Allah. Kepada siapapun Allah yang akan memberikan hidayah, maka Allah yang menentukannya. Sedangkan kita sebagai hamba hanya bisa berusaha dan memiliki kemauan yang kuat. Harisun alaikum bil mu'minin raufun rahim. Artinya Rasulullah itu maha penyantun. Rasulullah itu adalah maha penyayang. Penyantun bagaimana? Begitu banyak sekali kalau dalam dalam hadis, dalam riwayat dan lain sebagainya, bagaimana Rasulullah itu sebagai penyantun. Mungkin Bapak saudara-saudara pernah mendengar kisah 8 dirham, ya. Bagaimana Rasulullah ketika itu punya uang 8 dirham, jadi beliau pengen sekali beli baju baru karena baju yang beliau pakai itu lusuh, ya. Sudah mau ke pasar, ketemu di pinggir jalan seorang budak yang menangis, kenapa kehilangan uang 4 dirham, dikasih uang 4 dirham. Kemudian sampai di pasar, mau beli baju 2 dirham, alhamdulillah. Membawa baju 2 dirham ini sampai di jalan ketemu seorang pengemis yang tidak memiliki baju, sampai mengucapkan barang siapa yang bisa memberikan baju kepadaku, maka insya Allah nanti di surga dia akan mendapatkan baju dari Allah. Diberikan baju Rasulullah yang baru beli dari pasar ini, apalagi dapat 2 dirham yang sisanya. Ketika beliau mau sampai rumah, ada pengemis minta-minta, ya Rasul, aku sudah tidak makan 3 hari karena aku tidak memiliki uang, dikasih 2 dirham ini. Bagaimana seorang penyantunnya Rasulullah kepada umatnya. Rahimun.
Rasulullah memiliki kasih sayang. Bagaimana kasih sayangnya Rasulullah bukan saja kepada kaum mukminin. Ada satu cerita bapak-bapak sekalian pada masa Rasulullah di Madinah, ya. Di Madinah itu ketika beliau dalam sebuah majelis begini ya bersama sahabat, seketika tiba-tiba ada orang dari belakang beliau itu menarik sorban beliau, ini ditarik Pak dari belakang gini. Ibaratnya kalau kita ada ulama besar saja di Indonesia ditarik dari belakang, bagaimana sikap kita Pak? Pasti maju semua kan? Nah, sama dengan Rasulullah, ya. Jadi ketika orang itu menarik Rasulullah dari belakang, ini sahabat pada berdiri semua. Salah satunya termasuk sahabat beliau yaitu Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Rasulullah izinkan kalau aku mau penggal nih kepalanya orang yang menarik engkau tadi. Apa kata si orang ini? Ya tenang, kata Rasul, tenang dulu, ada apa ini? Kenapa kamu menarik-narik saya? Karena Rasul tahu ini orang Yahudi. Jadi kata Rasulullah, Yahudi, kenapa gerangan engkau menarik bajuku? Kenapa gerangan engkau menarik sorbanku? Sehingga aku tercekik tidak bisa bernapas. Apa kata orang Yahudi? Muhammad, kamu ini berhutang kepadaku. Dan kebiasaan orang Quraisy ketika dia berhutang suka menunda-nunda. Itu kata si Yahudi tadi. Oh, jadi kata Nabi Muhammad, padahal kan belum jatuh tempo. Ya, zaman dulu namanya hutang piutang itu kan tertulis, ya. Kemudian ada yang namanya jatuh tempo. Kata Nabi, kan belum jatuh tempo. Iya, walaupun belum jatuh tempo, kamu Muhammad wajib membayarnya. Karena aku tidak percaya dengan kaum orang Quraisy itu suka menunda-nunda hutang. Udah, akhirnya apa kata Rasul? Umar, sekarang kamu bawa nih Yahudi ke Baitul Mal, berikan 20 sak kurma sebagai bayaran hutang saya kepada Yahudi ini. Kemudian kasih lagi 20 sak kurma karena kamu menakut-nakuti Yahudi ini. Wah, jadi kata Umar, kenapa aku nakut-nakuti Yahudi? Akhirnya aku kena denda. Jadi semuanya 40 sak. 20 sak itu kalau hitungan kita 40 kilo. Ya, jadi berhutang pada saat itu mungkin Nabi berhutang apa? Kurma. Ya, dibawalah nih si Yahudi tadi oleh Umar bin Khattab ke Baitul Mal, ya, untuk mengambil kurma tadi. Sambil di jalan, si Umar ini dongkol sekali dengan Yahudi ini. Ini kalau enggak saja Nabi tadi mengizinkan menahan kudaku tebas lehernya. Ya, artinya dongkol kesal si Umar ini. Sampai di Baitul Mal, dimasukkan tadi kurma 20 sak, diberikan ke Yahudi. Kemudian 20 sak lagi ketika Umar mau memberikan ke Yahudi, kata orang Yahudi, Umar tidak usah, hutangnya Nabi kamu Muhammad ini cuma 20 sak. 20 sak ini tidak jadi, tidak usah. Kenapa? Ini kan perintahnya Nabi kita, Nabi kami, Nabi Muhammad untuk memberikan engkau 40 sak. Tidak, aku ambil 20 sak saja. Terus apa kata si Yahudi ini? Umar, kamu tidak kenal sama aku, ini siapa? Jadi rupanya Yahudi itu namanya siapa Pak? Namanya Zaid bin Sannah. Zaid bin Sannah ini seorang ahli Taurat atau dalam bahasa kitanya pendeta Yahudi. Jadi selain dia berdagang, dia itu adalah pendeta Yahudi. Zaid bin Sannah ini, kamu tidak tahu sama aku? Umar, tidak tahu siapa kamu? Aku Zaid bin Sannah. Baru Umar sadar, oh rupanya kamu pemuka orang Yahudi, kamu orang ahli Taurat. Tapi kenapa kamu kan tahu? Yang kamu cekik tadi kan Nabi, kamu tahu? Iya Umar, saya tahu. Yang saya cekik tadi Nabi, dan aku yakin dan aku percaya bahwasanya Muhammad itu adalah Nabi, utusan Nabi akhir zaman. Tapi kenapa kamu mencekik? Aku semua melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Cuma satu yang belum aku yakini kalau dia itu seorang Nabi. Apa? Kata Umar pada saat itu. Apa? Rasa kasih sayangnya mengalahkan rasa amarahnya. Itu kata pendeta Yahudi. Karena aku langsung melihat Muhammad di hadapanku dicekik, sedangkan dia diam saja. Kasih sayang yang melebihi daripada rasa amarahnya. Maka saat ini Umar saksikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yahudi ini masuk Islam, Bapak. Masya Allah. Karena apa? Karena salah satu daripada
sifat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain beliau penyantun, beliau juga seorang yang penyayang. Jadi di dalam surah At-Taubah ini jelas sekali bahwasanya menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat Rasulullah yang 4 tadi. Mudah-mudahan Bapak dan saudara-saudara sekalian kita dapat mengambil hikmah, dapat mengikuti tauladan maupun akhlak mulia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, sehingga tentunya kita dapat menjalankan aktivitas kita sebagai seorang muslim, dan tentunya juga di dalamnya kita dapat mengikuti daripada sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga kelak di yaumil qiyamah kita juga mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.